Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa semester 5 Universitas Islam Malang. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah penilaian hasil pembelajaran dengan judul Teknik dan Pengembangan Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua tentang ruang lingkup, yang ketiga tentang kelebihan, lalu kelemahan, dan yang terakhir yaitu tentang teknik dan instrumen dari penilaian kompetensi keterampilan itu sendiri. Baiklah, sebelum kita menjelaskan pengertian penilaian kompetensi keterampilan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keterampilan. Skill atau keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Dan ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan, atau keterampilan bisa kita sebut sebagai skill atau kemampuan bertindak setelah seorang menerima pengalaman setelah ia belajar sesuatu hal tertentu. Dan kompetensi peserta didik dalam ranah psikomotorik menyangkut kemampuan melakukan gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan persepsi, gerakan berkemampuan fisik, gerakan terampil, gerakan indah, dan kreatif. Ruang lingkup penilaian kompetensi keterampilan itu ada 5. Yang pertama, imitasi, kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Yang kedua, manipulasi, kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Yang ketiga, presisi, kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Yang keempat, artikulasi, kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Yang kelima, naturalisasi, kemampuan melakukan kegiatan refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja, sehingga efektivitas kerja tinggi. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penilaian kompetensi keterampilan. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat memberikan informasi tentang keterampilan peserta didik secara langsung yang bisa diamati oleh guru. Kedua, memotivasi peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya secara maksimal. Ketiga, sebagai pembuktian secara aplikatif terhadap apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Tentunya kelemahannya, sulit dilakukan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak. Selanjutnya, membutuhkan kecermatan dalam melakukan pengamatan terhadap unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan. Selanjutnya, menuntut profesionalisme guru karena mengamati untuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan yang bervariasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penilaian kompetensi keterampilan.
kompetensi keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan kompetensi peserta didik pada aspek psikomotorik dalam berbagai konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Dan penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan pengembangan instrumen, antara lain yaitu penilaian kerja, penilaian proyek, penilaian respon, stimulus, penilaian portofolio, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, selanjutnya yaitu tentang teknik penilaian keterampilan. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan keterampilan tersebut. Di sini ada 3 teknik. Yang pertama yaitu kinerja, yang kedua proyek, dan yang terakhir yaitu portofolio. Nah, di sini maksudnya dari kinerja sendiri itu apa? Nah, fungsinya yaitu untuk mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan atau hasil produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu proyek. Ini maksudnya gimana? Nah, ini fungsinya itu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Jadi ini lebih ke untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut dalam mengaplikasikan keterampilan itu bagaimana. Nah, yang terakhir ini portofolio itu yaitu tentang sampel karya peserta didik terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan yaitu dalam 1 semester. Nah, jadi ketiga teknik ini merupakan teknik dalam penilaian keterampilan. Berikutnya penilaian keterampilan, teknik, kinerja, proyek, portofolio. Bentuk instrumen, rubrik penilaian kerja, rubrik penilaian proyek, sampel pekerjaan siswa terbaik dari KD pada KI 4. Kenapa kok pada KI 4? KI 2 untuk kompetensi pengetahuan atau kognitif. Untuk KI 3 ialah untuk kompetensi sikap atau afektif. KI 4 untuk kompetensi psikomotorik atau keterampilan. Oleh karena itu, mengapa bentuk instrumen sampel pekerjaan siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk ranah psikomotorik itu KI 4. Penilaian hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu yang ditunjang oleh stimulus dari pendidik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, gerakan refleks, tindakan keterampilan pada gerakan yang tidak sadar. Keterampilan pada gerakan-gerakan yang tidak sadar bisa kita lihat dari pada saat
dari segala sudut manapun, kita hanya satu pandang, kita bisa memberikan tugas dalam bentuk komunikasi. Jadi kita akan tahu bagaimana dia berekspresi atau tidak, interpretatif atau tidak, hanya membaca atau hanya bereferensi pada satu rujukan saja atau banyak rujukan. Itu dari tugas-tugas yang bersifat komunikasi. Stimulus yang berikutnya itu kemampuan kreativitas. Ada pemahaman, aplikasi, analisis, sinopsis, sintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Kenapa kok kemampuan mengevaluasi ini dicantumkan dalam kemampuan kreativitas? Karena seseorang yang bisa memahami, bahkan cerdas dalam mengaplikasi dan mendesain suatu pembelajaran, menganalisis, sinopsis, bisa sintesis, tapi terkadang dia itu tidak bisa mengevaluasi pekerjaannya sendiri. Jadi kenapa kok kemampuan mengevaluasi ini dicantumkan dalam kemampuan kreativitas? Tidak semua orang bisa mengevaluasi gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. Keterampilan yang sederhana itu bagaimana? Keterampilan sederhana itu bagaimana kita atau si peserta didik ini menjelaskan sesuatu yang simpel atau praktis, menjelaskan pengertian ini gimana, deskripsi bagaimana, itu sederhana. Tapi pada sampai keterampilan yang kompleks itu bisa kita lihat dari pengalaman belajarnya, sudut pandangnya, cara dia menyikapi suatu permasalahan, dan lain-lain. Itu penilaian hasil belajar psikomotorik yang tampak dalam bentuk tindakan individu dari stimulus didik. Berikutnya di sini terdapat contoh skala penilaian guru terhadap keterampilan peserta didik. Petunjuk: berilah tanda checklist pada kolom yang telah disediakan. Di sini ada pernyataan. Yang pertama, belajar di perpustakaan sekolah. Ini peserta didik setuju apa enggak? Bukan hanya belajar di kelas atau outdoor atau di luar kelas saja, tetapi juga belajar di perpustakaan sekolah. Pada pembelajaran salah satu mapel, si guru ini memberikan voting kepada para peserta didiknya. Setuju, kurang setuju, atau tidak setuju jika ada pembelajaran di perpustakaan juga. Ini yang kedua, ada membuat clipping dari koran mengenai tulisan yang berkenaan dengan pelajaran. Kan yang kita nilai bukan hanya pengetahuan atau afektif atau sikap saja, tapi kan juga psikomotor, keterampilan. Kadang itu membuat clipping kelihatannya sederhana, tetapi kan dari situ kita bisa melihat materi-materinya berbeda. Kadang juga cara mereka menghias clipping ini juga berbeda-beda kan. Tingkat kreativitasnya itu juga berbeda. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang biasa saja. Kita bisa melihat kreativitas peserta didik ini dari pembuatan clipping ini dan lain-lain sampai pada nomor 10. Berusaha dengan sepenuhnya menyelesaikan tugas-tugas berkarakter ilmiah yang diberikan guru di sekolah seperti analisis, sintesis, sinopsis, strategi murni, dan lain sebagainya. Kadang kan pada peserta didik yang memiliki skill bukan dari kognitif atau pengetahuan atau wawasan atau pengkritisan berpikir. Biasanya kalau peserta didik yang skillnya dari seni atau olahraga atau tidak menyukai hal-hal yang spesifik bersifat sastra atau deskripsi, biasanya mereka itu tidak mengerjakan. Kadang juga dikerjakan sebisanya, sewajarnya saja, tidak mereka tambahin apa-apa. Di sini ada pernyataan berusaha dengan sepenuhnya. Jadi si guru bisa melihat dia berusaha apa enggak. Kalau enggak berusaha ya sudah mentok nilainya seperti itu saja, tidak ditambahin nilai. Setuju, kurang setuju, atau tidak setuju dari peserta didiknya. Disuruh berusaha itu bisa apa enggak.
Selanjutnya yakni contoh format penilaian dengan teknik proyek. Jadi ini adalah contoh format penilaian otentik aspek keterampilan pada metode proyek. Di mana di situ disebutkan nanti kelas, pelajaran, subpelajarannya. Di situ contohnya itu tentang menulis kalimat dalam surah An-Nasr. Nah, lanjut nama proyeknya itu berupa membuat karya tulisan kaligrafi kalimat dalam surah An-Nasr. Nanti model tabel-tabelnya itu seperti pada yang tercantum pada gambar ini. Jadi ini contoh format penilaian yang berbentuk teknik proyek. Next, ini adalah contoh format penilaian portofolio pada ranah penilaian keterampilan. Nah, ini adalah contoh lembar penilaian yang berbentuk portofolio, di mana di situ tercantum tentang nama siswa, tanggal, bulan atau tahun, mata pelajarannya. Di situ contohnya adalah PAI, kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, ini di sini contohnya lembar penilaian portofolionya berupa tentang bacaan dan tulisan siswa dalam menunjukkan bacaan Quran surah Al-Furqan dan Quran surah Al-Isra. Jadi model format penilaian kalau dalam teknik bentuk portofolio seperti ini model format penilaiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi presentasi dari kami kelompok 5 tentang teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun kata-kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.